Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Magnia dengan NPM 20359 dengan teman-teman saya. Yang pertama ada Sapira Dewi Fajrina dengan NPM 20337. Kemudian ada Mutiara Alistiani Sapitri dengan NPM 344 dan juga Raden Epi Nurasih dengan NPM 20352 serta Loisa Simbolon dengan NPM 20355. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai restoratif justice dalam penegakan hukum di Indonesia. Ditinjau dari perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum in concerto. Sebelumnya kami dari kelas H Filsafat Hukum. Langsung saja ke materinya. Yang pertama akan dibawakan oleh Saudari Sapira. Baik, terima kasih moderator. Pengertian dari restoratif justice yaitu suatu pemulihan hubungan dan penembusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau keluarganya terhadap korban tindak pidana tersebut beserta keluarganya, atau bisa disebut juga sebagai upaya perdamaian di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan di antara para pihak. Atau dapat kita ringkas, restoratif justice adalah suatu upaya penyelesaian hukum dengan cara kesepakatan bersama atau biasa kita sebut dengan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian. Adapun tujuan dari restoratif justice yaitu untuk mencapai kesepakatan bersama dalam penyelesaian perkara tindak pidana dan menyeimbangkan hak korban serta hak pelaku dalam rangka pemulihan kembali pada keadaan semula. Selanjutnya, dasar hukum restoratif justice ini ada di dalam KUHP pasal 364, 373, 379, 384, pasal 407 dan pasal 482. Konsep restoratif justice ini bisa diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan dengan hukuman pidana penjara paling lama 3 bulan dan denda 2,5 juta. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Safira. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Epi. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur restoratif justice. Terdapat 5 unsur utama untuk keadilan restoratif justice, yaitu yang pertama, restoratif justice adalah satu jenis keadilan yang merupakan konsep hukum proses pidana atau criminal justice system yang diakui secara universal dan yang diawali ini semakin banyak digunakan dalam berbagai kasus pidana di negara maju. Kemudian yang kedua, restoratif justice memandang tindak pidana itu bukan kejahatan terhadap negara atau publik, melainkan kejahatan terhadap korban. Ini bisa berbentuk perseorangan atau beberapa orang atau kelompok. Yang ketiga, restoratif justice berfokus pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban dan bukan pada pemidanaan terhadap pelaku. Yang keempat, restoratif justice dapat berwujud dialog langsung atau tidak langsung dalam wujud mediasi ataupun rekonsiliasi ataupun pengadilan. Yang kelima, restoratif justice tidak hanya dalam wujud rekonsiliasi yang bersifat transisional seperti dalam pemaparan. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar restoratif justice. Terdapat 3 prinsip dasar untuk membentuk restoratif justice, yaitu yang pertama, there be a restoration to those who have been injured, yang artinya terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan. Yang kedua, the offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire, and the court system's role is to preserve the public order. Yang artinya pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan atau restorasi. Yang ketiga, the community's role is to preserve a just peace, yang artinya pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Epi. Yang selanjutnya akan dilanjutkan kepada Saudari Mutiara.
Baik, selanjutnya mengenai syarat melakukan restoratif justice. Nah, syarat ini itu diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang terdapat beberapa poin. Yang pertama, tindak pidananya itu baru pertama kali dilakukan. Yang kedua, kerugian yang ditimbulkan itu di bawah 2,5 juta rupiah. Yang ketiga, adanya kesepakatan antara pelaku dan korban. Yang keempat, tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Yang kelima, tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban. Yang keenam, tersangka mengganti kerugian korban. Yang ketujuh, tersangka mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Nah, dalam melakukan restoratif justice ini perlu dilakukan beberapa pedoman. Di antaranya yang pertama itu melakukan administrasi syarat. Yaitu setelah menerima permohonan perdamaian, kedua belah pihak yang ditandatangani di atas materai, dilakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui restoratif justice. Yang kedua, pengajuan ke penyidik. Pengajuan ke penyidik itu merupakan permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi, diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan. Yang ketiga, penetapan waktu. Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik seperti Kabareskrim, Kapolda, Kapolres, untuk selanjutnya menunggu ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian. Yang keempat, pelaksanaan konferensi. Pelaksanaan konferensi ini menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat. Yang kelima, membuat nota dinas. Pembuatan nota dinas ini kepada pengawas penyidik atau kasatker perihal permohonan dilaksanakannya gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara. Yang keenam, surat perintah penghentian penyelidikan atau penyidikan, yaitu melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor dan atau keluarga pelapor, terlapor atau keluarga terlapor, dan perwakilan masyarakat yang ditunjuk penyidik. Yang ketujuh, penerbitan dilakukan oleh Direktur Reserse Kriminal Mabes Polri, yaitu menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara. Yang kedelapan, surat perintah penghentian penyelidikan atau penyidikan, yaitu dengan penerbitan surat perintah penghentian penyelidikan atau penyidikan ini dengan alasan restoratif justice. Yang kesembilan, menyusun kelengkapan administrasi dan laporan hasil gelar perkara. Dalam tahap penyelidikan, penyelidik menerbitkan surat perintah yang diterbitkan oleh Direktur Reserse Kriminal Mabes Polri, tingkat Polda, tingkat Polres, dan Polsek. Yang terakhir, melaksanakan gelar perkara khusus. Pelaksanaan gelar perkara khusus ini dengan mencatat ke dalam buku register baru sebagai perkara restoratif justice dihitung sebagai penyelesaian perkara. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Mutiara. Kemudian untuk yang selanjutnya akan dilanjut oleh Saudari Alisa. Oke, selanjutnya kita akan belajar nih kepada siapa sih si restoratif justice ini dapat diberlakukan. Nah, restoratif justice sendiri itu dapat diberlakukan kepada yang pertama, anak atau perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum. Itu dapat diberlakukan restoratif justice. Atau anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana hingga pecandu atau penyalahgunaan narkotika. Nah, restoratif justice sendiri itu kan nggak sembarang diberlakukan ya, jadi ada pengecualiannya juga. Nah, salah satunya, di antaranya adalah restoratif justice ini dikecualikan untuk tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, terus negara sahabat, kepala atau wakil presiden negara sahabat, ketertiban umum, dan kesusilaan. Selain itu juga restoratif justice ini nggak berlaku nih sama tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal. Terus tindak pidana narkotika, lingkungan hidup, dan yang dilakukan oleh korporasi. Selanjutnya adalah
Restoratif justice ini dapat dilakukan dalam penegakan hukum pidana in concreto dalam program-program yang ada beberapa program-program pemberlakuan si restoratif justice ini. Yang pertama itu adalah kewenangan LPSK. Kewenangan LPSK atau jaksa dan hakim di pengadilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008. Dan yang kedua itu dalam program menggunakan kaidah secondary rules yang memberikan kewenangan kepada aparat hukum, baik itu polisi, jaksa, maupun hakim untuk melakukan creation. Nah, notes-nya ini, LPSK ini lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi atau korban. Dan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ini menyatakan bahwa korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Keputusan untuk memberikan kompensasi atau restitusi ini diberikan oleh pengadilan yang terkait. Mungkin dari beberapa kita itu belum mengetahui nih apa sih restitusi itu. Nah, restitusi ini merupakan ganti kerugian dari si pelaku tindak pidana yang diberikan kepada korban tindak pidana tersebut. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pemaparannya. Kemudian di sini ada kesimpulannya. Restoratif justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanismenya tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan juga pihak lain yang terkait. Restoratif justice itu sendiri bertujuan untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku, dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Kemudian, karakteristik dari peradilan restoratif ini adalah justice principle atau keadilan yang dilandasi dengan perdamaian antara pelaku, korban, dan juga masyarakat. Sehingga peradilan ini melihat bahwa kejahatan adalah sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negaranya. Kaitannya dengan rambu-rambu penegakan hukum nasional dijumpai bahwa secara ketatanegaraan, restoratif justice ini menemukan dasar pijakannya dalam falsafah sila keempat Pancasila, yaitu prinsip musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Baik, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Mungkin materi dari kita cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kata-kata ataupun dalam teknisnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.